Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rika Septiani, Diah Ayu Setiawati, dan Indra Yuliati Ningsih akan menyampaikan materi dengan tema Tokoh Ilmuwan Muslim pada masa Dinasti Abbasiyah dengan indikator pencapaian, menguraikan latar belakang tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Dinasti Abbasiyah. 2. Memerinci proses atau perjalanan tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Dinasti Abbasiyah. 3. Menilai peran masing-masing tokoh-tokoh ilmuwan dalam kemajuan dan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. 4. Memerinci karya-karya tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Dinasti Abbasiyah. Berikut video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tokoh ilmuwan muslim pada masa Dinasti Abbasiyah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ilmu bidang kedokteran ada Ar-Razi dan Ibnu Sina. Yang kedua, ilmuwan filsafat Islam ada Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawih. Yang ketiga, ilmuwan kimia ada Jabir bin Hayyan. Dan yang keempat, ilmuwan astronomi yaitu Al-Kawadismi. Dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ilmuwan yang pertama yaitu Ali Ibnu Robban At-Tabari, yaitu dokter masyhur abad klasik yang lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat pada tahun 670 Masehi. Pada awalnya beliau adalah seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan, lalu masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayah beliau adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat, dan dari ayahnya At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Karya-karya dari At-Tabari yang pertama yaitu Firdaus Al-Hikmah. Itu merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Karya yang kedua yaitu Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Yang ketiga yaitu Hifdzus Shihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak karya yang lainnya. Ar-Razi merupakan penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dilahirkan di kota Rozi, Teheran, ibu kota Iran, di Baghdad. Dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit yang besar yang ia dirikan sendiri. Karya-karya dari Ar-Razi itu sangat banyak karena semasa hidupnya beliau merupakan penulis yang produktif yang menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya yang pertama Al-Hawi, yang buku yang dianggap sebagai karya utama dari Ar-Razi dalam bidang kedokteran. Karya yang kedua yaitu Al-Judari wal Hasbah, membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Karya-karya besar lainnya yaitu smallpox atau penyakit cacar. Ar-Razi merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti tentang penyakit
penyakit cacar ini. Ia yang membagi penyakit ini menjadi dua bagian, cacar air dan cacar merah. Penemuan selanjutnya yaitu air raksa, salah satu penemuan Arrowsy yang sangat berguna dalam dunia medis. Selanjutnya, diagnosa hipertensi. Arrowsy adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupunktur yang sudah amat populer saat ini. Ilmuwan yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syaikhur Rais, yaitu pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 1037 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan, sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja, dan pada usia 21 tahun beliau Ibnu Sina menulis buku. Karya-karya dari Ibnu Sina yaitu salah satunya Al-Qanun fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Karya yang selanjutnya yaitu Asy-Syifa, berisi tentang cara pengobatan termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Ulama filsafat Islam. Ada Al-Kindi. Al-Kindi atau yang bernama lengkap Abu Yusuf Yaqutin Iska bin Sabah Al-Kindi, yaitu putra gubernur. Ia dilahirkan sekitar tahun 801 Masehi, menetap di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antara karya filsafatnya adalah Risalah fi Madhal al-Mantiq bil Istifal al-Haul fih, sebuah pengantar lengkap logika. Ulama yang selanjutnya yaitu Al-Ghazali yang mendapat gelar Hujatul Islam. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, bergelar Hujatul Islam yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Ia dilahirkan di Tusi, Khurasan pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Guru Imam Al-Ghazali adalah Al-Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nidhamiyah Baghdad, Irak. Karya-karya dari Al-Ghazali yang masyhur salah satunya yaitu yang pertama Tuhfatul Falasifah, Keracunan Filsafat, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Yang kedua Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu Ibnu Maskawih. Ibnu Maskawih memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawih, lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawih merupakan sosok ilmuwan muslim bidang ilmu filsafat Islam. Menurutnya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Karya-karya dari ilmu Ibnu Maskawih yaitu Tahzibul Akhlaq wa Tahtirul Akhlaq, menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus. Karya selanjutnya yaitu Tartib As-Sa'adah, menjelaskan tentang politik dan akhlak. Yang ketiga karyanya Jawidan Nafirat, kumpulan syair-syair mutiara yang bijak. Selanjutnya ilmuwan kimia.
yaitu Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi, dilahirkan di desa Tus Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Dalam beberapa riwayat, Jabir bin Hayyan pernah menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far as-Shadiq. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan beliau adalah Ar-Rahmah, buku cinta. Yang kedua, Al-Tajni, buku tentang konsentrasi. Yang ketiga, Al-Zibah Al-Syairhi, yaitu Air Raksa Timur. Ilmu astronomi, yaitu ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi sendiri dilahirkan di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bintang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahan lainnya. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Di antaranya yaitu ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya itu disebut Al-Mukhtasar fil Hisab Aljabar wal Muhabalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu. Pengetahuan matematika yang kemudian disebut barisan Fibonacci, yaitu 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Dengan pola bilangan ini nantinya akan diperoleh suatu segitiga Pascal dengan penjumlahan bilangan menurut garis lurus. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini mengenai tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.